Shalom, salam bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian. Kita boleh berada di bulan September, di tanggal 1 tahun 2021. Kita bersama-sama sejenak akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah berdoa. Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur atas tuntunan kasih sayang Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan kami boleh berada di awal bulan September ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mohon hikmat pengertian agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar, untuk menuntun langkah kami hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Raja yang adil. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yang bermaksud murtad, dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar, dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Amin. Tema renungan kita ialah peringatan dan harapan. Pak Pakilala Situang Rannu. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, pada awal-awal COVID-19, umumnya kita semua merasa ketakutan dan tidak bisa berbuat banyak selain mengurung diri di dalam rumah. Tetapi dalam perkembangannya, kita terus mendapat harapan bahwa akan ada vaksin yang diharapkan dapat menolong kita untuk tidak terpapar oleh COVID-19. Setidaknya meringankan beban ketakutan yang kita rasakan. Saudara-saudaraku, Yesaya menyampaikan berita peringatan sekaligus berita pengharapan kepada bangsa Israel bahwa seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan keadilan. Pemerintahannya akan membawa perubahan bagi semua orang, serta kebenaran dan keadilannya akan membuka setiap mata dan telinga. Tidak ada seorang pun bisa menutupi kejahatannya di hadapan sang raja. Yesaya mengungkapkan harapannya kepada bangsa Yehuda untuk perwujudan keadilan Israel. Tetapi bila hidup umat tidak berubah, akan datang penghukuman dan masalah dalam kehidupan umat. Itulah sebabnya mereka mendapat peringatan sekaligus pesan pengharapan bahwa pada masa depan akan terjadi yang buta melihat, yang tuli menyimak, yang terburu nafsu menjadi bijak. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Dalam Yesus Kristus, nubuat Yesaya telah dinyatakan. Dialah Sang Raja yang adil dan benar, yang akan memberi kehidupan masa depan yang menjanjikan. Namun pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita yang beriman kepadanya telah menjadi adil dan benar dalam menjalani kehidupan kita? Oleh karena itu, marilah kita yang telah mengalami kasih dan keadilan Kristus terus mewartakan dan menyatakan keadilan dan kebenaran bagi sesama manusia, agar semakin banyak orang yang mengalami pemenuhan bahwa dalam Kristus akan ada pemulihan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang adil dan benar, yang akan terus memberi kehidupan masa depan yang Engkau sendiri janjikan dalam perjalanan kehidupan umat yang percaya kepadamu. Walaupun kami sadar dalam perjalanan kehidupan ini bukanlah perjalanan yang mudah, tanpa tantangan atau hambatan, kesulitan atau pergumulan. Namun di dalam semua itu, kami percaya kami akan terus mengalami kasih dan keadilan Kristus. Karena itu tolong kami juga untuk senantiasa mewartakan dan menyatakan keadilan dan kebenaran dalam hidup ini. Bapa kami dalam surga, dalam situasi yang sulit dan berat sekalipun, kami percaya Engkau akan memulihkan keadaan kami. Engkau juga yang akan memulihkan keadaan bangsa yang kami cintai, bahkan dunia ini, dari berbagai kesulitan-kesulitan, termasuk akibat COVID-19. Kami mohon dalam kemurahan dan kasih-Mu, Engkau terus berkati jemaat-Mu dalam berbagai tugas tanggung jawab dan peran mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan terus pulihkan mereka yang sedang sakit. Kuatkan mereka ya Tuhan untuk terus yakin akan kuasa dan kasih-Mu. Juga mereka yang saat ini sedang isolasi, baik itu di rumah sakit maupun di rumah atau di tempat-tempat di mana mereka saat ini sedang isolasi mandiri. Tetaplah berikan kekuatan. Berkati juga keluarga-keluarga yang mendampingi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang berduka cita oleh karena berbagai keadaan, termasuk ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Tetaplah topang, kuatkan dan hiburkan mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami, mereka yang menikmati dan menjalani masa tua. Kiranya senantiasa bahagia gembira di dalam Tuhan, terus yakin akan kuasa Tuhan menjaga melindungi mereka. Kami berdoa dalam pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tetaplah berkati majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja, bahkan guru-guru sekolah minggu, panitia yang ada di tengah-tengah jemaat. Biarlah semuanya dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, dengan sabar, dengan tekun, dan dalam pertolongan Tuhan. Kami mohon Tuhan terus berkati bangsa dan negara yang kami cintai di tengah-tengah pandemi yang saat ini sungguh memprihatinkan. Pulihkan bangsa dan negara kami. Kiranya dengan semangat iman dan pengharapan, kami semakin teguh di tengah-tengah situasi ini. Bahkan pemerintah kami terus dikaruniakan hikmat untuk menjadi alat Tuhan. Kami mohon Tuhan juga tetap berkati tenaga kesehatan dan aparat keamanan, agar mereka pun terus mampu melaksanakan tugas pelayanan mereka dan mereka tetap berada dalam lindungan Tuhan. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan, kami pertaruhkan dalam kuasa-Mu. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa muda mereka. Tuhan jaga lindungi selalu. Sempurnakan sukacita atas pertambahan usia,
saudara-saudara kami yang boleh merayakan hidup karunia Tuhan, juga atas kesuksesan keberhasilan yang diraih oleh jemaat Tuhan. Kiranya semua itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap usaha pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat-Mu, kiranya senantiasa berbuah baik dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, harapan kami. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.